Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sania Salvia dengan NIM belakang 165. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan adalah aktivitas yang dapat memengaruhi sukses atau gagalnya suatu perencanaan sebuah organisasi. Contoh aktivitas pada industri asuransi, yaitu pengembangan personel manajemen agen, pengendalian personel administrasi, dan inovasi dalam menciptakan produk asuransi baru. Lalu ada sistem pemrosesan transaksi, yaitu suatu sistem yang menyangkut pengumpulan data, menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi yang dapat dipergunakan oleh para pengguna baik dari dalam maupun luar perusahaan. Tinjauan sistem dilakukan dengan diagram arus data atau DFD untuk mendokumentkan sistem. Diagram di samping merupakan diagram konteks lingkungan dengan unsur material stockroom, manajemen, customer, dan supplier. Lalu ada subsistem ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang diberi nomor. Berikut, yang pertama adalah sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Ada 4 sistem utama, yaitu sistem entry pemesanan, sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang. Yang kedua adalah sistem yang memesan persediaan pengganti. Ada 3 sistem utama, yaitu sistem pembelian, sistem penerimaan, dan sistem utang dagang. Dan yang terakhir adalah sistem yang menjalankan proses buku besar. Buku besar atau general ledger adalah sistem akuntansi yang menyediakan pembukuan serta laporan keuangan. Terdapat subsistem yang terkait yaitu sistem memperbaharui buku besar dan sistem pembuatan laporan manajemen. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif merupakan sistem informasi yang pertama kali diterkomputerisasi dan menjadi fondasi dari semua aplikasi yang lainnya. Sistem informasi organisasi dikembangkan untuk memenuhi keutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Seluruh sistem informasi merupakan contoh dari sistem informasi organisasi. Sistem informasi eksekutif ditujukan untuk tingkat organisasi daripada area bisnis. Lalu ada sistem informasi pemasaran, memberikan informasi mengenai pemasaran perusahaan dengan kombinasi subsistem input dan output yang terhubung oleh subsistem basis data. Subsistem output terdiri dari 4 unsur utama, yaitu produk, lokasi, promosi, dan harga, ditambah dengan bauran terintegrasi. Lalu ada basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data yang dikumpulkan dari 3 subsistem input. Lalu subsistem input merupakan sistem pemrosesan transaksi yang mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan dan memasukkan ke dalam basis data. Terdapat 2 subsistem, yaitu subsistem riset pemasaran dan subsistem intelijensi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia menyediakan informasi mengenai sumber daya manusia perusahaan dengan output yaitu perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, dan lain sebagainya mengenai karyawan. Lalu ada sistem informasi manufaktur, memberikan informasi mengenai operasi manufaktur perusahaan dengan output yaitu produksi, persediaan, mutu, dan biaya. Lalu ada sistem informasi keuangan yang menyediakan informasi mengenai aktivitas keuangan perusahaan dengan output yaitu peramalan tren perekonomian masa depan, pengelolaan aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Dan ada sistem informasi eksekutif, yaitu memberikan informasi kepada seluruh manajemen yang berkait dengan kinerja perusahaan secara keseluruhan dengan output yaitu mengenai informasi yang diperlukan oleh manajer dapat berupa perincian maupun ringkasan. Lalu ada manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management, yaitu manajemen menghubungkan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Data warehousing berupa data warehouse dan data mart digunakan dalam penyimpanan data yang besar dan tak terhingga.
Data warehouse memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah kapasitas penyimpan yang sangat besar. Yang kedua adalah data diakumulasi dengan menambahkan catatan-catatan baru. Dan ketiga adalah data dapat diambil dengan mudah. Dan terakhir adalah data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna, di mana data akan diproses dalam area pengumpulan dan menjalani 3 proses, yaitu ekstraksi, transformasi, dan pemuatan. Bagaimana data disimpan dalam data warehouse? Dalam suatu basis data, biasanya data disimpan dalam bentuk tabel. Pada penyimpanan data warehouse, terdapat dua jenis tabel. Tabel dimensi merupakan pengidentifikasian dan deskriptif data yang akan disimpan. Dan data fakta merupakan data yang berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek, atau aktivitas yang tersimpan, terpisah, dan digabungkan untuk menghasilkan suatu paket informasi dan biasanya menggunakan skema bintang untuk menyatukannya. Penyimpanan informasi. Informasi bisa dalam bentuk rinci atau dalam berbagai tingkatan ringkasan. Untuk memilah informasi yang dibutuhkan, kita dapat menggunakan drill down, roll up, drill across, dan drill through. OLAP, Online Analytical Processing. Peranti lunak khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Terdapat dua tipe pendekatan, yaitu rollup dan mollup. Rollup atau Relation Online Analytical Process menggunakan suatu manajemen basis data relasional standar, menghasilkan data terinci yang memerlukan analisis untuk menghasilkan ringkasan dan disusun menurut bagaimana dimensinya yang terbatas. Lalu ada MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional, menghasilkan ringkasan data dan dimensi yang lebih luas, dan menggunakan data multidimensional yang telah di-download terlebih dahulu. Data mining, yaitu proses menemukan hubungan data dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Ada dua cara, yaitu verifikasi hipotesis, yaitu dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Kelemahannya yaitu proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Yang kedua adalah penemuan pengetahuan. Sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.